Ada satu komen yang menarik yang ada di RF Channel ketika kita berbicara mengenai cryptocurrency. Ada yang nanya kenapa yang namanya e-money boleh dijadikan alat bayar untuk beli-beli di mana-mana dan pakai QR, tapi untuk cryptocurrency di Indonesia kenapa nggak boleh dijadikan sebagai alat untuk membeli sesuatu atau alat transaksi. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita akan membahas apa beda e-money dengan cryptocurrency. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Pada hari ini kita akan membahas apa beda dari e-money dan cryptocurrency, karena ada yang komen dan bertanya, loh saya pakai uang elektronik e-money juga yang sama-sama nggak pegang uangnya, saya boleh pakai yang namanya QR atau mungkin hari ini lebih banyak digunakan sebagai QRIS gitu ya, ataupun juga bisa ditransfer. Kenapa saya untuk cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran, bahkan dilarang seperti itu. Nah, penjelasannya akan kita bahas pada video kali ini. Nah, oke, apakah ada yang masih bingung akan beda keduanya? Karena sama-sama e-money dan cryptocurrency, keduanya tidak ada fisiknya. Ada saldonya, bisa ditransfer kemana-mana. Bila kamu ternyata dalam posisi masih tidak mengetahui bedanya, maka kita akan membahasnya secara detail melalui video ini. Hati-hati, e-money bukan berarti kartu yang ada di layar ini yang kita bahas. Bahwa e-money ini adalah uang elektronik yang dimiliki oleh Bank Mandiri atau Mandiri. Nah, jadi mungkin sebagai salah satu pelopor ya di Indonesia yang saya tahu untuk uang elektronik itu adalah e-money dan Flash BCA, di mana Flash BCA sepertinya lebih dulu sedikit, tapi e-money banyak digunakannya sebagai transaksi alat bayar di jalan tol, tapi ada juga namanya adalah e-tol. Sebenarnya e-tol dan e-money itu adalah sama, tapi branding yang berbeda dimiliki oleh Bank Mandiri. Oke, nah uang elektronik adalah uang rupiah yang dijadikan bentuknya dalam bentuk digital, muncul pada saldo uang elektronik yang kita miliki. Jadi nanti misalnya pakai Flash BCA, maka kita bisa cek saldo kita pada Flash BCA, lalu juga ada e-money pada uang elektroniknya Bank Mandiri, lalu juga ada BNI Tap Cash kalau tidak salah. Lalu juga ada banyak sekali hari ini ada GoPay, ada OVO gitu ya. Itu adalah semua yang ada dalam bentuk digitalisasi uang rupiah yang kita miliki. Ketika kita berbicara mengenai saldo, tiba-tiba kita teringat bahwa rekening bank kita juga ada saldonya. Sehingga bedanya apa antara uang elektronik dengan rekening bank yang ada pada hari ini yang kita miliki? Bahkan akan tambah menjadi bingung ketika adanya bank digital. Bank digital, bank biasa, ada juga bank BPR ya, ada bank perkreditan rakyat, ada juga bank daerah, dan juga ada uang elektronik. Wah, orang yang secara awam akan sangat bingung. Nah, yang bisa membuat uang elektronik ya, atau mungkin yang hari ini kita bicara dengan e-money, tapi bukan e-money Bank Mandiri gitu ya, maka belum tentu rekening pada bank kita bisa menyimpan uang rupiah tanpa batas. Tapi uang elektronik berdasarkan informasi terakhir pada bulan April 2022, di mana limitnya hanya dibatasi sampai dengan 20 juta. Di mana sebelumnya saldo yang maksimum tersimpan adalah 10 juta, sudah ditingkatkan menjadi 20 juta, dan perputaran uang yang ada di dalam saldo pada uang elektronik itu maksimum 40 juta. Sedangkan berbeda dengan yang ada di rekening bank kita. Di rekening bank kita mau simpan uang berapapun itu kita bisa. Mau transaksi sesering apapun bisa. Jadi boleh dibilang sebagai orang awam, mungkin ketika membedakan antara uang elektronik dengan tabungan ataupun rekening yang ada pada bank, mungkin paling gampang dilihat bahwa yang menjadi penyelenggara uang elektronik itu bisa saja bukan bank. Perusahaan biasa bisa untuk mengajukan untuk uang elektronik. Dan dibatasi secara limit saldo yang ada maksimum pada uang elektronik dan juga limit transaksi bulanan. Dan ini baru diupdate pada April 2022 tahun ini. Nah, adapun list penyelenggara uang elektronik di Indonesia totalnya ada 171 perusahaan. Jadi artinya adalah tidak semua bank
bisa memiliki uang elektronik, dan apalagi BPR ada beberapa yang juga mulai bisa memiliki uang elektronik, dan jumlahnya ada 171 dan ada juga yang dicabut. Jadi per 16 Agustus 2022 kalau ingin mencari, bisa mencari sumbernya dari Bank Indonesia, sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah dengan kategori adalah penyedia jasa pembayaran level 1, kategori 1, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan bergeser kepada cryptocurrency. Di Indonesia lebih dikenal sebagai aset kripto, ya. Aset kripto sesuai namanya, karena kata-katanya lah aset, lebih diperkenalkan di Indonesia sebagai aset. Mirip seperti emas, lalu juga seperti saham misalnya. Di Indonesia, emas dikenal sebagai alat investasi maupun sebagai perhiasan. Ya kan, ada orang yang beli emas batangan. Bahkan di RF Channel juga kita sering membahasnya mengenai hal investasi pada emas gitu ya. Maupun sebagai perhiasan, yaitu konsumtif, bisa dipakai ya. Seperti cincin yang saya gunakan ya bagian dari perhiasan seperti itu. Nah, di Indonesia, kalau kita berbicara menggunakan alat tukar, tentunya sadar atau tidak sebenarnya kenapa kita bisa mengambil sebuah barang. Jangan ngomong yang ngutil di minimarket gitu ya, itu beda cerita gitu. Kenapa kita bisa mengambil barang? Karena kita menukar dengan rupiah yang kita miliki. Kalau kita ngambil barang tanpa kita memberikan uang rupiah kita, maka kita sebut mencuri gitu ya. Nah, selain rupiah, sebenarnya di Indonesia menggunakan alat tukar selain rupiah adalah melanggar hukum penggunaan rupiah sebagai mata uang RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam pasal 2, kalau kita tidak menggunakan rupiah di Indonesia, menerima dan atau untuk transaksi keuangan lainnya, maka kita bisa terkena sanksi pidana. Oleh karena itulah, di beberapa waktu yang lalu ada pasar transaksi dengan menggunakan emas, dinar, dirham, dan barter di Depok. Itu di Grendel, ditutup, tidak boleh lagi. Kenapa? Karena memang tidak boleh kita di Indonesia tidak menggunakan rupiah. Sehingga secara tidak langsung ketika kita juga menggunakan cryptocurrency, ya juga bukan sebagai alat pembayaran yang boleh diperbolehkan di Indonesia. Rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan kripto, bagaimana nasibnya? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya, siapa saja bisa memiliki aset kripto dengan namanya sendiri atau menerbitkan aset kripto dengan namanya sendiri. Kalau tidak percaya, NFT yang kemarin rame itu kan menerbitkan kripto aset dengan diri sendiri yang menjadi publishernya. Artinya adalah kita dalam bahaya kalau memiliki suatu aset kripto yang tidak jelas peruntukannya dan sudah teruji. Nah, ini mungkin akan menjadi pusing. Oleh karena itulah, bagi orang yang mau mulai petualangan di cryptocurrency, bukan artinya kripto tidak menguntungkan, namun hati-hatilah. Karena apa? Untuk bisa memiliki kripto sebegitu gampangnya, untuk kehilangan kripto sebegitu gampangnya, membuat aset kripto sendiri sebegitu gampangnya juga. Nah, semoga tidak makin pusing gitu ya. Kita contoh ya dari dua yang terbesar di dunia, namanya adalah Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin penemunya setelah menciptakan menghilang. Satoshi Nakamoto itu tidak pernah muncul lagi di publik. Ethereum penemunya yaitu Vitalik terus mengembangkan jaringan Ethereum sehingga lebih dari 3.000 decentralized apps dibangun di atas jaringan Ethereum. Tapi kenapa Bitcoin terkenal dan mengalahkan Ethereum? Karena Bitcoin secara penggunaannya sudah lebih awal dan sebagai cikal bakal dari munculnya koin-koin yang ada saat ini. Crypto aset yang ada pada saat ini tidak lain tidak bukan adalah karena kepopuleran, keberhasilan Satoshi dalam membuat ekosistem cryptocurrency di dunia. Nah, memiliki Bitcoin juga tergolong unik karena seperti emas perlu ditambang, dan inilah pengaturan smart contract, bukan smart contract ya, aturan pertama yang dibuat berbasis blockchain ya, dengan adanya aturan pada Bitcoin dengan perlu ditambang, lalu setiap 4 tahun tingkat kesulitannya menjadi semakin tinggi dengan reward yang semakin kecil. Nah, inilah yang hari ini beredar di masyarakat di dunia terkait dengan cryptocurrency. Jadi dari dua ini mungkin contoh yang sudah jelas secara ekosistemnya, peruntukannya, utilitasnya di dunia sudah ada. Tapi untuk koin-koin yang baru, ya itu artinya seperti lebih tinggi unsur spekulasi atau tebak-tebakannya dalam memiliki kripto tersebut. Edisi ngeyel.
Apakah bisa saya bayar apa-apa pakai cryptocurrency? Iya, sebenarnya bisa saja. Karena ketika kita memiliki dompet aset kripto, ketika kita memiliki alamat orang lain untuk ditujukan sebagai pengiriman, kita bisa mengirimkan dari dompet kita ke dompet mereka. Mau disebut sebagai apa ketika kita mengirimkan? Pemberian, ya, ada gift, ada pembelian, ada pembayaran, ada sumbangan, atau apa? Ya silakan, tapi tetap saja ketika kita berbicara untuk membayar sesuatu di Indonesia di NKRI ini, maka tetap saja yang diperbolehkan dan atau penggunaannya dengan rupiah. Jadi uang elektronik, e-money yang Anda kenal, yang kamu kenal, itu bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Tapi cryptocurrency di Indonesia tidak bisa. Kenapa? Karena ya kembali membaca peraturan tahun 2011 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, rekap kembali, mengakhiri untuk bisa lebih jelas, e-money versus cryptocurrency di Indonesia tidak bisa menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Cryptocurrency diawasi oleh Bapepti, tapi tidak menerbitkan dan mengatur masing-masing cryptocurrency-nya. Yang diatur hanya exchange-nya. Jadi tempat kita tukar-tukarnya, macam money changer-nya, yaitu pedagang aset kripto. Ada dua aturan lagi yang diatur oleh Bapepti, yaitu adalah penyimpanan aset kripto dan juga bursa kripto. Tapi untuk cryptocurrency-nya hanya merilis daftar kripto aset yang diperdagangkan di Indonesia. Totalnya sudah ada 300 lebih yang diakui di Indonesia. E-money adalah rupiah yang dijadikan elektronik. Sedangkan cryptocurrency adalah menukar rupiah untuk membeli komoditi atau barang lainnya, sama seperti kita membeli emas, saham, dan kripto. Jadi semoga dengan kita mendapatkan penjelasan pada video kali ini, mengetahui secara tegas, secara sangat berbeda antara uang elektronik e-money yang kita gunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia dengan cryptocurrency. Semoga selalu bermanfaat, sharing pada video-video yang ada di RF Channel. Dan bila Anda belum tahu, maka saya juga menulis buku ke-21 terkait dengan tema cryptocurrency, strategi mudah dan trading dan investasi pada cryptocurrency. Bila ingin memesan, saya berikan gratis buku ke-21 cryptocurrency ini dengan pre-order buku ke-22, yaitu adalah strategi investasi saham sektoral, di mana buku ke-22 ini adalah buku ke-22, buku kedua yang saya tulis di tahun ini, dan saya sudah menulis selama 10 tahun dengan menghasilkan 22 judul. Semoga diberikan kesempatan untuk menulis lebih banyak lagi, dan bila ingin pre-order buku ini dengan berbagai macam keuntungannya, di mana benefitnya hampir 1 juta lebih, bisa order ke tim saya di 0852 888 26187. Pada saat ini statusnya pre-order sudah batch kedua, 0852 888 26187. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.